Masih belum ketemu, pihak kepolisian Swiss ungkap hal ini, terkait pencarian Ariel, yang hanyut Sungai Are. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dulu, dengan cara menekan tombol subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Oke, jika sudah, mari kita lanjut. Pihak kepolisi menjelaskan, kendala pencarian Emeril Khan Mumtaz atau Ariel, yang hanyut di Sungai Are, Swiss. Hanyut di bawah arus sungai sejak 6 hari lalu, Ariel sampai saat ini belum ditemukan. Tim pencari setempat sudah dikerahkan. Menurut juru bicara kepolisian kota Bern, Swiss, Magdalena Ras, ada beberapa karakteristik Sungai Are, yang menyulitkan pencarian Ariel. Arus sungai di bagian permukaan terbilang kencang, sementara di bagian tengah sungai sering ada pusaran air yang terbentuk alami, sehingga lokasi pusaran tidak tentu. Kendala ini tidak tampak di permukaan, ucap Magdalena dikutip dari Kompas.tv pada Rabu, tanggal 1 Juni tahun 2022. Suhu air yang dingin, menurut dia, dapat membuat perenang mengalami mulai dari kram, sampai hipotermia. Meskipun dalam tiap kasus orang hanyut di Sungai Are, kasusnya berbeda-beda. Ariel hanyut di Sungai Are, Bern, Swiss sejak Kamis, tanggal 26 Mei tahun 2022. Sungai Are dikenal memiliki arus cukup kuat. Sungai yang populer sebagai tempat wisata di kota Bern, Swiss ini pun dikenal bersuhu dingin. Waktu Ariel hanyut, suhu air Sungai Are dilaporkan berada di tingkat 16 derajat Celcius. Suhu tersebut cukup dingin bagi orang yang belum terbiasa. Martin Heiniger, seorang warga lokal yang sudah bermukim di Bern selama 30 tahun, menyebut bahwa sungai tersebut lebih berbahaya bagi perenang yang tak terbiasa dengan air dingin. Dikutip dari Kompas.tv pada Selasa, tanggal 31 Mei tahun 2022, dia menyarankan kalau ingin berenang, harus didampingi oleh perenang yang lebih berpengalaman. Selain itu, jangan makan terlalu banyak sebelum berenang. Menurut Heiniger, wisatawan di Are biasanya berenang atau menghanyutkan diri ketika suhu air melebihi 20 derajat Celcius. Tetapi, kata dia, memang ada sejumlah wisatawan yang pilih menceburkan diri saat air sedingin belasan derajat Celcius. Heiniger menegaskan, pentingnya membiasakan diri lebih dulu dengan air dingin sebelum terjun ke Sungai Are. Jika tidak, akibatnya bisa fatal. Sangat penting untuk membiasakan diri lebih dulu dengan temperaturnya. Jika itu, temperaturnya lebih dingin dari yang biasa Anda rasakan, mungkin itu lebih berbahaya karena otot-ototmu bisa kram, ucap Heiniger. Saya biasanya akan selalu menceburkan diri lebih dulu, bukan untuk berenang, tetapi sekadar untuk membiasakan diri dengan temperaturnya. Lalu saya akan mentas, menceburkan diri kembali dan coba merasakan apakah akan baik-baik saja atau tidak untuk berenang, lanjutnya. Heiniger menambahkan, ketinggian air dan jalur renang sebaiknya dicek lebih dulu. Di Are, terkadang volume arus air lebih besar dari biasanya, sehingga menyebabkan banjir lebih lama. Jalur renang pun perlu dicek dan direncanakan. Menurutnya, kondisi tiap kelokan sungai berbeda dan dapat memuat batu atau benda lain, yang bisa membahayakan. Lebih lanjut, Heiniger menyarankan calon perenang buat membawa sesuatu, yang bisa mengapung, guna mengantisipasi insiden tak terduga. Sebelumnya, adik Ridwan Kamil, LP Nazmuzaman menyatakan bahwa Ariel hanyut sekitar pukul 10 waktu setempat. Saat itu, Ariel disebut dihanyutkan arus deras sungai waktu hendak naik ke permukaan. Sungai Are sendiri memiliki titik-titik yang dibuat untuk menepi perenang. Titik-titik tersebut diniatkan untuk menepi wisatawan, yang menghanyutkan diri agar tak keterusan terbawa arus sungai. Insiden hanyutnya wisatawan di Sungai Are bukanlah hal yang langka. Duta Besar RI untuk Swiss dan Liechtenstein Mulyaman D. Haddad menyebut, berdasarkan data kepolisian Swiss,
Setiap tahunnya ada 15-20 wisatawan yang tenggelam dan terbawa arus Sungai Are.